Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askauliandra dengan NIM 2406010214. Saya akan menjelaskan articulation plana atau arthrodia. Articulation plana atau arthrodia adalah jenis sendi yang memiliki karakteristik khusus. Berikut adalah beberapa ciri utamanya. Permukaan sendi datar. Permukaan artikulasinya relatif datar atau sedikit melengkung, memungkinkan gerakan yang terbatas. Satu gerakan terbatas sendi ini memungkinkan gerakan geser atau gliding antar tulang. Yang kedua, tetapi tidak memungkinkan gerakan yang luas atau rotasi. Yang ketiga, contoh lokasi contoh sendi arthrodia termasuk sendi antar tulang-tulang pada karpal atau pergelangan tangan dan tarsal atau pergelangan kaki. Yang keempat, stabilitas. Meskipun gerakan terbatas, sendi ini cukup stabil dan sering dibantu oleh ligamen dan kapsul sendi yang kuat. Yang kelima, jaringan ikat. Sendi ini dihubungkan oleh jaringan ikat yang kuat yang membantu mempertahankan stabilitas dan mengurangi risiko cedera. Articulation plana berperan penting dalam memungkinkan sendi pergerakan yang diperlukan untuk fleksibilitas dan adaptasi gerakan dalam tubuh. Articulation plana atau sendi datar merupakan jenis sendi sinovial yang memungkinkan gerakan terbatas antar tulang. Berikut adalah beberapa jenis sendi yang termasuk dalam kategori articulation plana. Yang satu, sendi karpal terletak di pergelangan tangan antara tulang-tulang karpal. Yang kedua, sendi tarsal terletak di pergelangan kaki antar tulang-tulang tarsal. Yang ketiga, sendi vertebra, sendi antar vertebra pada tulang belakang yang memungkinkan sedikit gerakan. Yang keempat, sendi sternoclavicular antar sternum dan clavikula. Yang kelima, sendi costovertebra antar tulang rusuk dan vertebra. Sendi-sendi ini memungkinkan gerakan geser dan memberikan fleksibilitas tanpa mengorbankan stabilitas. Berikut ini beberapa nama sendi yang termasuk dalam kategori articulation plana. 1. Sendi karpal, sendi antar tulang karpal di pergelangan tangan, atau misalnya antara tulang scapuloid dan lunate. 2. Sendi tarsal, sendi antar tulang-tulang tarsal di pergelangan kaki, atau misalnya antar tulang talus dan caneus. 3. Sendi vertebra, sendi antar processus artikulasi pada vertebra. 3. Sendi costovertebra, sendi antar tulang rusuk dan vertebra toraks. 4. Sendi sternoclavicular, sendi antar sternum dan clavikula. Yang kelima, sendi acromioclavicular, sendi antar acromion dan clavikula. Sendi-sendi ini memungkinkan pergerakan yang terbatas namun penting dalam berbagai fungsi tubuh. Berikut ada penjelasan mengenai pertemuan beberapa tulang pada articulation plana. Satu, permukaan artikular. Tulang yang terlibat dalam articulation plana memiliki permukaan yang datar yang memungkinkan pergerakan geser atau gliding antar tulang. Permukaan ini dilapisi dengan kartilago hyalin yang mengurangi gesekan saat bergerak. 2. Contoh pertemuan tulang. Sendi karpal di pergelangan tangan tulang karpal atau seperti scapuloid, lunate, dan triquetrum bertemu satu sama lain membentuk beberapa sendi datar yang memungkinkan gerakan ringan. 2. Sendi tarsal di pergelangan kaki tulang-tulang tarsal atau seperti talus dan calcaneus juga membentuk sendi datar yang memungkinkan sedikit pergesekan. 3. Kapsul sendi. Setiap sendi datar dilindungi oleh kapsul sendi yang menggelindingnya
yang membantu menjaga stabilitas kapsul dipenuhi dengan cairan sinovial yang menyediakan pelumasan. Ligamen. Yang keempat, ligamen yang kuat menghubungkan tulang-tulang di sendi ini, memberikan dukungan dan membatasi gerakan agar tetap dalam rentang yang aman. Yang kelima, gerakan. Meskipun gerakannya terbatas, articulation plana memungkinkan tulang untuk bergerak satu sama lain dengan cara yang mendukung fleksibilitas dan koordinasi, terutama di area seperti pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Secara keseluruhan, articulation plana berfungsi untuk memungkinkan sedikit gerakan sambil tetap menjaga stabilitas dan integritas struktur tulang. Articulation plana atau sendi datar memiliki kemampuan gerak yang terbatas tetapi penting dalam mempertahankan fleksibilitas dan koordinasi. Berikut adalah penjelasan mengenai kemungkinan gerakan pada articulation plana. Yang pertama, gerakan geser atau gliding. Ini memungkinkan pergerakan geser antar tulang. Ketika satu tulang bergerak, tulang lainnya dapat bergerak sedikit di sepanjang permukaan artikular datar. Yang kedua, gerakan minimal. Meskipun gerakan geser dapat terjadi, gerakan yang lebih luas seperti fleksi, ekstensi, atau rotasi tidak diperbolehkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.